Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin melakukan wawancara singkat, yaitunya bertemakan hukum di Indonesia. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Zurahma, mahasiswi dari Universitas Negeri Padang, dari jurusan Fisika, Prodi Fisika Non Kependidikan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dengan NIM 20034084. Nah, tugas ini yaitunya merupakan untuk memenuhi tugas pengantar psikologi yang diampu oleh Ibu Suci Rahmanio, SPSI, MPSI. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu narasumber saya yang bernama Nur Azizah. Baik, langsung ke intinya aja. Menurut kakak nih, apa sih pengertian dari hukum itu? Kalau menurut kakak sendiri, hukum itu merupakan sebuah peraturan yang dibuat karena adanya sebuah tujuan tertentu yang gunanya adalah untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, beralih nih kak dari pengertian hukum tadi. Tentu ada fungsi dari hukum. Fungsi dari hukum sendiri apa sih kak? Ya, sesuai dengan pengertian tadi, yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia, untuk mengatur ketertiban manusia juga, dan juga untuk menegakkan keadilan. Karena kita tahu bahwa keadilan ini berlandaskan daripada hukum. Gitu. Kan kita tahu nih kak, negara Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, apa sih kak landasan hukum di Indonesia menurut yang kakak tahu gitu? Landasan hukum di Indonesia, maksudnya penegakan hukum di Indonesia itu bagaimana? Ya. Kalau penegakan hukum di Indonesia yang seperti kita ketahui bahwa dia tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Artinya adalah bahwa penegakan hukum di Indonesia ini dia lebih cenderung untuk lebih membela yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi gitu, dan masyarakat kecil malah semakin dipersulit sistem hukumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak sekali persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia, seperti misalnya seorang nenek yang mencuri kakao, 2 buah kakao, terus oleh pemiliknya diadili gitu kan, dimasukkan ke penjara si nenek ini, meskipun dalam jangka waktunya cuman sebentar, yaitu 2 bulan ataupun 3 bulan, tapi itu namanya adalah permasalahan sekecil itu gitu. Dan kita di situ adalah kita mempertanyakan bagaimana lingkungan sosial antara tetangga mereka gitu kan. Sebenarnya seperti itu yang harus menjadi sebuah kesadaran bagi masyarakat sekitar. Adalah penegakan di Indonesia itu harus di dan juga untuk penegakan hukum di Indonesia itu adalah sebenarnya adalah berasal dari diri kita sendiri gitu. Dan juga di zaman-zamannya dulu, yaitu di zaman sebelum kita merdeka pun, pada zaman kolonial Belanda gitu kan, ini merupakan hukum di Indonesia itu memang lebih banyak mereka lebih mengutamakan orang yang memiliki jabatan gitu kan, karena mereka akan otomatis pada zaman VOC gitu kan, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi ini mereka akan bebas untuk menjalankan apa saja yang mereka mau. Sedangkan masyarakat, mereka harus diatur dan dikekang oleh peraturan-peraturan yang mereka buat oleh jabatan orang yang memiliki jabatan ini gitu. Jadi ini memang sebenarnya sudah menjadi sejarah di Indonesia bahwa memang hukum di Indonesia memang seperti itu gitu. Dan juga dari diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri kita bisa memulai seperti kita disiplin dalam melakukan kegiatan gitu kan, atau seperti mengerjakan tugas sekolah gitu tepat waktu, tidak telat ke sekolah gitu. Itu termasuk ke dalam kita menegakkan hukum yang ada di Indonesia gitu, karena memulainya dari diri sendiri, yaitu dengan cara kita disiplin terhadap diri kita sendiri dulu. Berarti penegakan hukum di Indonesia itu belum terlaksana sepenuhnya. Nah, jadi lanjut nih kak, pertanyaan selanjutnya. Pernah nih kak nonton di salah satu akun di Instagram, itu bapak ini punya pekerjaan ya sebagai badut gitu, dengan kostum ini depuh. Nah, soalnya bapak ini pengen kabur gitu, cuman karena ada satu Pol PP ditangkap gitu kak. Menurut kakak ada nggak sih hubungannya sama hukum yang tegak di Indonesia? Ya, itu juga termasuk. Sebenarnya adalah kalau misalnya si badut tadi, kita berbicara untuk si badutnya ini adalah kalau semisalnya di jalanan itu si badut ini dia mengganggu ketertiban dari masyarakat pengguna jalan seperti itu kan. Sebenarnya kan dari akun atau Instagram itu, video dari Instagram itu kan cuma 30 detik atau 1 menit kan. Cuman adanya batasan, dan kita tidak mengetahui bahwa
kejadian yang sebenarnya itu seperti apa, sebelumnya itu seperti apa, kita tidak mengetahui. Tapi dari potongan video itu sendiri adalah dari situ kita mengetahui bahwa kalau tujuannya yang pertama adalah untuk karena adanya ketertiban, untuk menjaga ketertiban pengguna jalanan, oke, itu masih masuk ke dalam kategori. Cuman yang kita pertanyakan di sini adalah bagaimana sikap dari polisi dalam menertib, bukan Satpol PP. Pendapat kakak sendiri kalau tentang itu adalah kalau di video yang ada di Instagram itu kan ada batasan untuk pengguna dari akun Instagram tersebut untuk mengupload videonya, yaitu cuma sekitar 1 menit ataupun 30 detik. Dan juga adalah kita tidak mengetahui bahwa kejadian yang sebenarnya itu seperti apa, kita tidak mengetahui kejadian sebelumnya itu seperti apa juga gitu. Dan hal ini karena adanya potongan video ini, makanya banyak para netizen yang berasumsi bahwa si Satpol PP ini dia telah bertindak kasar kepada si badut itu sendiri gitu. Mungkin di sini ada 2 kemungkinan kan. Yang pertama itu adalah karena si badut ini mungkin dia mengganggu pengguna jalan. Yang kedua adalah mungkin karena tindakan dari si Satpol PP ini menertibkan si badut itu dengan cara yang kurang pantas, kurang sopan lah untuk dilihat oleh masyarakat Indonesia. Karena masyarakat Indonesia ini kan dia memiliki sifat yang ramah tamah, mereka memiliki sopan santun seperti itu kan, dan umumnya memang seperti itu masyarakat Indonesia. Jadi melihat dari kekasaran dari ataupun sikap dari si Satpol PP ini yang seperti itu, yang tidak pantas untuk menertibkan seseorang dengan cara mendorong-dorong, bahkan bertindak kasar seperti itu gitu kan. Makanya kayak gini nak kak, berarti kita harus lihat dulu permasalahan yang intinya. Jadi jangan lihat kalau di Instagram kan masih sepintas, jadi kita nggak tahu betul atau enggaknya dari video tersebut. Ya sama ibaratkan sebuah buku gitu kan, ada pembukanya, kemudian ada bagian-bagian tertentu yang misalnya kita harus membacanya dari awal dulu, barunya kita baru kita baca isinya, kemudian kita baru baca penutupnya, karena kita tidak tahu kejadiannya sebenarnya itu seperti apa. Cuman dari potongan video tersebut adalah dari intinya adalah bahwa tindakan dari seorang Satpol PP tidak boleh seperti itu, karena menertibkan seseorang dengan masyarakat kecil seperti itu adalah tindakannya harus lebih baik lagi gitu, sopanlah kepada masyarakat, karena kita ini semuanya adalah sama. Meskipun si Satpol PP ini dia punya jabatan tinggi atau lain sebagainya gitu kan, masyarakat kecil ini dia hanya sebagai karena adanya pandemi gitu kan, karena adanya pandemi mereka banyak yang turun ke jalan karena pekerjaan mereka banyak yang kena PHK dan lain sebagainya gitu kan. Dan ini juga perlu adanya peran dari pemerintah gitu, dan juga peran dari masyarakat sekitar. Nah, dari jabaran kakak tadi kan ada peran pemerintah sama peran masyarakat nih. Kalau peran pemerintah apa nih kak? Kalau peran masyarakat apa juga? Kalau untuk peran pemerintah adalah dari kondisi yang seperti ini kita tahu bahwa banyak dari masyarakat yang sebelumnya mereka bekerja di salah satu perusahaan gitu, meskipun perusahaannya masih dalam kategori perusahaan kecil ataupun perusahaan yang besar seperti itu kan, mereka akhirnya adalah beralih profesi yang sebelumnya adalah sebagai karyawan ataupun sebagai karyawati, kemudian mereka membuka usaha kecil gitu kan, karena adanya pandemi dari COVID-19 ini, karena atau kita bisa sebut sebagai era new normal untuk sekarang kan. Namun karenanya adanya pandemi COVID-19 ini, mereka harus tetap bertahan hidup dan juga mereka harus mencukupi kebutuhan keluarga mereka juga gitu. Jadi mereka harus berpikir keras bagaimana untuk supaya mereka tetap bertahan hidup dan juga mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Yaitu salah satu caranya yaitu mereka membentuk usaha-usaha kecil menengah gitu, usaha kecil menengah, dan dimana pemerintah mereka harus membantu dari masyarakat ini untuk usaha kecil dan menengah ini tuh. Masyarakat yang mendapatkan penghasilan per hari misalnya kan, karena akibatnya pandemi COVID-19 ini mereka malahan tidak memiliki penghasilan sama sekali pada satu hari ataupun satu minggu gitu kan. Akhirnya adalah mereka menjadi kesusahan dan sebagainya, dan ini perlu adanya bantuan dari pemerintah. Dan juga ada beberapa saya dengar dan juga saya perhatikan bahwa pemerintah juga perlu adanya penyaringan terhadap
penerima bantuan ini, karena tidak semuanya penerima bantuan ini akan jujur bahwa mereka akan mendirikan sebuah usaha gitu kan. Ada juga yang mereka ya cuma sekedar untuk mendapatkan uang, kemudian mereka tidak gunakan untuk usaha kecil menengah tersebut. Tetapi uangnya digunakan untuk hal yang lain, dan pemerintah perlu adanya survei ke lapangan ataupun adanya penunjukan dari jabatan seseorang yang memiliki jabatan di sebuah desa ataupun di sebuah kota gitu kan, sebuah provinsi gitu kan, untuk melihat bagaimana perkembangan dari usaha kecil dan menengah yang didirikan oleh masyarakat akibat dari pandemi COVID-19 itu sendiri gitu. Makanya peran pemerintah juga harus ada gitu. Dan ini supaya peduli sih pemerintah. Berarti pemerintah harus nge-survei lagi itu Kak, gimana orang yang harus menerima bantuan atau enggak. Ya. Dia kalau peran masyarakat dalam hukum di Indonesia ini apa nih? Kalau untuk peran masyarakat dalam sini adalah bahwa kalau misalnya semua orang mereka tertib, mereka menjalankan hukum yang telah ada, dan mungkin tidak akan ada orang yang melanggar peraturan kan, melanggar peraturan dan sebagainya. Cuman ya tidak mungkin semuanya teratur, tidak mungkin orang itu tertib gitu kan. Kembali lagi ke masyarakat, kembali ke masyarakatnya itu sendiri bagaimana gitu kan. Kita bisa lihat dari mungkin kita bisa melihat dari salah satu negara maju yang ada di Eropa. Mereka sangat tertib dalam berkendara, kemudian pengguna jalan mereka juga tertib gitu kan, dan juga untuk sarana dan prasarana mereka juga bagus gitu. Dan sebenarnya adalah ini merupakan pola pikir, berasal dari masyarakat itu sendiri. Sebenarnya pola pikir dari masyarakat itu sendiri bagaimana peraturan itu dibuat. Banyak yang berpersepsi bahwa peraturan itu adalah sesuatu yang harus dilanggar, karena kalau bukan ada sesuatu yang dilanggar tidak akan ada peraturan gitu, seperti itu. Di proses yang seperti itu sebenarnya harus dirubah gitu. Itu saja. Jadi ini Kak udah selesai nih, pertanyaan-pertanyaan udah terjawab semua. Jadi penegakan hukum di Indonesia tuh memang belum terlaksana, jadi harus adanya peran dari pemerintah sendiri maupun peran dari masyarakat. Intinya kalau dari kita masyarakat tuh harus sadar dari diri kita sendiri, kembali ke diri kita sendiri, mau melanggar aturannya atau menertibkan peraturannya itu. Baik nih Kak, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.